Halo guys, nah kali ini aku mau take video baca berita di Studio 1 Megari TV. Tapi sebelumnya guys, ini aku harus make up dulu ya. Sebenarnya ini make upnya simple aja karena aku ini bukan buat lomba ya. Nah ini aku review. Ini tuh ada lip matte. Ini juga, ini tuh sebenarnya sama, cuma beda shade aja gitu. Terus ada bedak, ada lip balm, ada parfum, dan ini tuh ada kaca guys. Dan kaca ini tuh buat ngaca ya supaya aku cantik gitu, jadi kelihatan nggak mencang-mencong. Sebenarnya guys, di sekolah tuh nggak boleh pakai make up, tapi karena ini kepentingan untuk syuting, jadi ya boleh-boleh aja. Gimana hasil videonya? Ini dia. Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Sirul Putri dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN alternatif Universitas Ahmad Dahlan mengadakan workshop kesehatan lingkungan pada Minggu 3 Desember 2023 dengan mengundang Ahmad Faizal Rangkuti SKM MKes sebagai pemateri. Kegiatan yang berlangsung di Balai RW 3 Kendingan Noto Prajan Gambelan Yogyakarta tersebut mengusung tema lingkungan sehat dan hidup terawat. Workshop ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru serta meningkatkan pemahaman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, terhindar dari berbagai penyakit, melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Workshop ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai sanitasi lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan. Sanitasi lingkungan harus benar-benar diperhatikan, mulai dari penyediaan air bersih, pembuangan air kotor dan kotoran manusia, pembuangan sampah, serta pemberantasan vekor, agen pembawa penyakit. Selain itu, sarana prasarana lingkungan juga sangat penting untuk diperhatikan, seperti ventilasi dan pencahayaan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari berbagai penyakit berbasis lingkungan, seperti demam berdarah denggi, malaria, tuberkulosis paru, diare, filariasis, penyakit kulit, dan penyakit-penyakit lainnya yang dapat menyerang apalagi di masa pergantian musim. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Sirul Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang sedang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi sama aku Talita, si manis presenter Megaru. Nah, di pagi ini adalah merupakan pagi yang sangat istimewa, yang sangat spesial, karena pembahasan kita kali ini tuh agak serius, yaitu membahas biografi tentang wanita cantik dan rupawan. Kenapa sih kok bilang si wanita cantik dan rupawan? Emang pembahasannya seserius itu? Kalau kalian penasaran, ikutin video ini sampai selesai. Nah, jadi si wanita cantik dan rupawan itu bernama Najwa Shihab atau biasa dikenal sebagai Mbak Nana. Mbak Nana ini lahir pada 16 September 1977 di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Nah, wanita cantik dan rupawan ini memiliki darah campuran Bugis dan Arab. Nah, Mbak Nana ini adalah seorang wartawan, jurnalis, bahkan public figure yang dikenal atas dedikasinya. Wah, prestasi yang tidak perlu diragukan lagi, bukan? Nah, Mbak Nana ini telah memiliki suami yang bernama Ibrahim Syarif Assegaf dan memiliki 2 orang anak. Dan tentunya Mbak Nana memiliki 2 orang tua yang selalu mendukung karirnya ini. Dan ayahnya itu bernama Quraisy Shihab, ibunya bernama Fatmawati Assegaf. Nah, Mbak Nana ini memegang 2 alma mater, yaitu Universitas Indonesia dan Melbourne Law School. Nah, 2 sekolah ini merupakan sekolah terbaik dan sekolah yang terkenal. Contohnya yaitu Universitas Indonesia. Universitas Indonesia ini merupakan universitas terbaik nomor 1 di Indonesia. Bahkan alumni-alumninya itu juga jadi orang-orang yang sukses. Contohnya seperti almarhum Bapak B.J. Habibie, merupakan mantan presiden ketiga RI. Nah, lanjut yang kedua itu ada Ibu
Ibu siapa ya Pak ya? Menteri Keuangan itu siapa Pak? Lupa. Nah, Ibu Sri Mulyani yaitu Menteri Keuangan Indonesia. Dan yang ketiga ada Bapak Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta atau yang kemarin mengikuti kontestasi pemilu tahun 2024. Nah, Mbak Nana ini merintis karir awalnya itu melalui magang menjadi wartawan. Wah, awalnya menjadi wartawan lalu menjadi bintang. Keren banget ya Mbak Nana ini. Lalu pada tahun 2000 Mbak Nana ini memutuskan untuk gabung ke Metro TV karena Mbak Nana merasa bakatnya dia tuh lebih dijunjung di Metro TV karena dia ingin menjadi jurnalis. Nah, setelah itu dia diangkat menjadi anchor dalam berita prime time seperti Metro hari ini. Lalu pada tahun 2009 Mbak Nana memutuskan untuk membangun program gelar wicaranya sendiri yaitu Mata Najwa gitu. Nah, terus pada tahun 2018 Najwa Shihab melalui Mata Najwa kembali tampil di Trans 7. Dan gak kalah penting, Mbak Nana ini juga tentunya punya prestasi. Yang pertama contohnya Panasonic Global Award Presenter Talk Show berita terbaik. Lalu yang kedua ada Panasonic Global Award untuk insan pertelevisian terbaik pilihan juri. Nah, terus yang paling keren nih, Mbak Nana juga menerbitkan beberapa buku. Contohnya Mata Najwa versi 1 dan 2, lalu ada Shihab dan Shihab. Nah, gimana nih? Udah nggak penasaran lagi kan? Nah, kayaknya segitu dulu deh aku menjelaskan tentang biografi dari wanita cantik dan rupawan atau Mbak Nana. Kayaknya gitu dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mwah. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Wikipedia, Pak. Oh, Wikipedia ya. Oke, mengapa kamu tertarik membahas Najwa Shihab? Karena Mbak Najwa ini keren banget Pak. Jadi kan awalnya dia kan magang ya Pak ya. Maksudnya kan magang tuh kan dari benar-benar tingkat yang paling bawah, terus akhirnya dia menjadi bintang, menjadi terkenal gitu Pak. Oke, kamu pengen jadi seperti dia? Betul, karena Mbak Najwa ini juga punya acara TV sendiri yaitu Mata Najwa. Dan di Mata Najwa ini Mbak Najwa tuh atau Mbak Nana ini sering melontarkan sindiran-sindiran pedes gitu Pak. Dan itu cocok kayaknya sama aku Pak, karena kan aku anaknya agak judes gitu Pak ya. Siapa yang disindir? Yang disindir ya orang-orang yang punya jabatan tapi jabatan itu tidak gunakan secara baik gitu. Emangnya ada? Ada dong Pak. Contohnya? Contohnya yaitu mantan presiden tercinta kita gitu. Oke. Apa itu? Beliau masuk ke dalam ranking, namun bukan ranking terbaik atau ranking terbaik presiden tuh bukan, namun ranking korupsi terbesar ketiga gitu di antara negara-negara lain. Jadi kan kita, kenapa Pak? Versinya siapa itu? Versinya apa ya Pak ya? Pokoknya ada artikel dari luar negeri gitu Pak, kayak diurutin gitu buat presiden-presiden terkorup gitu. Oh, luar biasa berarti ya? Iya, prestasinya Pak. ya? Iya Pak. Kelas dunia ya? Iya, kelas dunia. Oke. Tal, kalau kamu misalnya kamu sudah seperti Najwa Shihab ya, itu kamu pengen mewawancari siapa? Aku ingin mewawancarai Pak Anies Pak. Pak Anies? Iya betul. Kenapa? Ya karena dulu kan kayak kasihan gitu ya Pak ya. Dulu tuh orangnya menjabat menjadi presiden, namun kayak dihalang-halangi gitu Pak ya. Jadi ya saya ingin mewawancarai Pak Anies gitu. Oke, terima kasih. Iya sama-sama Pak. Terus tunjuk satu Tal. Abel. Mesti kon. Nih. Gantian tolong. Kasih. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai guys, jumpa lagi sama aku Abel, presenter Mugaru. Nah guys, pagi ini nih adalah pagi yang sangat spesial ya, karena pembahasan kita tuh agak sedikit berat ini ya guys ya. Kita mau membahas tentang biografi salah satu presenter terkenal di Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Oke, jadi aku langsung mulai ya. Nah teman-teman, Najwa Shihab itu lahir pada tanggal 16 September 1977, di mana ia adalah salah satu jurnalis, presenter, dan aktivis Indonesia yang dikenal dengan
dikenal dari program Mata Najwa nih teman-teman. Nah, Najwa Shihab itu adalah putri dari Bapak Quraish Shihab, yaitu mantan Menteri Agama di Indonesia, dan keponakan dari Alwi Shihab, yaitu Menteri Luar Negeri. Nah, untuk pendidikannya sendiri, Najwa Shihab menyelesaikan sekolah dasarnya di Makassar, lalu SMP dan SMA-nya di Jakarta. Ia juga sempat mengikuti pertukaran pelajar di Amerika melalui program AFS. Nah, untuk kuliahnya Najwa Shihab itu mendapatkan lulus dengan jurusan hukum di Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar magister hukum di Melbourne Law School. Nah, karirnya sendiri, Najwa Shihab juga memulai karirnya di Raja Wali Citra Indonesia, ya Citra Televisi Indonesia. Nah, tapi dia berpindah ke Metro TV karena menurut dia Metro TV itu lebih mendukung minat dan bakatnya. Nah, untuk prestasi dan penghargaannya sendiri, Najwa Shihab meraih banyak sekali penghargaan nih teman-teman. Cuma beberapa di antaranya yaitu ada nominasi yaitu Panasonic Award, lalu ada juga jurnalis Metro TV terbaik, lalu yang terakhir yaitu ada Asia's Most Influential dari itu pokoknya ya. Dari apa sih, lupa, Tetler apa gitu. Ya pokoknya itu ya teman-teman ya. Nah ini aku kurang ngeriset banyak ya teman-teman ya, karena tadi malam aku cukup sibuk, jadi aku kurang riset banyak tentang Najwa Shihab ini. Teman-teman, segitu dulu untuk ceritaku kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aduh, kok gini? Oke, Bel, ini bahas tentang Najwa Shihab lagi ya. Seberapa sering kamu melihat acaranya Najwa Shihab? Kalau untuk seringnya mungkin dulu ya Pak, pas kecil ya Pak ya, kan dulu masih sering nonton TV. Jadi Najwa Shihab itu masih banyak tampil di TV-TV gitu Pak. Cuman untuk sekarang ini kayak semenjak saya masuk SMP itu udah mulai jarang lihat Najwa Shihab Pak gitu. Oke, kalau menurutmu Najwa Shihab ini sosok presenter yang bagaimana? Menurut saya Najwa Shihab ini tuh sosok presenter yang cerdas ya Pak ya, karena dia juga bisa meriset banyak sekali isu-isu penting di Indonesia. Lalu dia juga ya sama kayak yang dikatain Telita tadi, dia juga kalau nyindir tuh kayak pemerintah pejabat-pejabat itu kayak cukup pedes gitu Pak. Oke, kamu pengen ketemu nggak sama Najwa Shihab? Pengen Pak, aku pengen belajar gimana sih caranya biar bisa jadi presenter Indonesia yang profesional, lalu bisa menguasai banyak berita-berita di Indonesia itu, karena kan berita di Indonesia sangat banyak ya Pak ya, dan dia bisa menguasai itu dengan mudah gitu, jadi dia bisa menyampaikannya juga enak gitu Pak. Iya, mungkin ini loh Bel, presenter-presenter itu mungkin ya secara keilmuan mereka itu imbang. Iya. Cuma masalah keberanian mereka beda-beda. Nah, Najwa Shihab ini sosok yang berani gitu kan ya. Mancing-mancing pertanyaan kepada narasumbernya ini memang benar-benar sangat mendalam gitu ya. Iya, betul Pak. Oke, selain Najwa Shihab pengen wawancara sama siapa? Kalau presenter? Kalau presenter ini saya kurang tahu banyak Pak ya, karena yang saya sering lihat cuma Najwa Shihab. Jadi siapa ya kalau presenter? Nanti saya cari tahu dulu deh Pak, karena saya kurang tahu presenter TV yang lain gitu. Oke. Dan ini apa? Makanya Pak Nur mengambil tema ini ya, mengambil materi ini supaya kalian tuh lebih mengenal gitu loh ya. Betul. Banyak sekali sebenarnya, cuma yang Pak Nur kagumi itu 3, yaitu yang pertama kemarin tuh Aiman Wicaksono, kemudian Najwa Shihab, yang ketiga itu adalah Lucy Wiryono. Lucy Wiryono itu presenter olahraga, khususnya MotoGP. Luar biasa. Pak Nur kagum sama bertiga ini. Oke, terima kasih Bel. Oke, terima kasih. Tunjuk satu Bel. Zair. Rahasia Pak. Najwa Shihab Pak, tapi sebenarnya kemarin itu pengen bahas Lucy Wiryono karena kan Pak Nur sempat cerita Lucy Wiryono tuh gini, tapi kayaknya Najwa Shihab aja gitu. Oke, siap yuk, 3, 2, 1. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Bugaru yang paling manis. Oke, jadi hari ini tuh
beda dari hari-hari biasanya kalau ekstra, karena kan biasanya kalau ekstra kita tuh membahasnya ringan-ringan ya. Sekarang kita membahasnya lumayan berat nih, yaitu kita membahas biografi seorang presenter terkenal ya kan, presenter Indonesia yang terkenal. Dan beliau ini terkenal karena keberanian dan ketajamannya waktu mewawancarai tokoh penting gitu. Kira-kira udah ada yang tahu belum nih aku mau membahas siapa? Coba tebak ya, aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, betul banget. Jadi sekarang aku tuh mau membahas biografi tentang Najwa Shihab ya. Tapi ini kayaknya secara singkat ya guys. Jadi Najwa Shihab itu lahir tanggal 16 September tahun 1977 di Makassar. Mungkin di sini ada Mugaru lovers yang lahirnya sama kayak Najwa Shihab ya kan. Bisa komen di bawah, nanti dikasih hadiah sama Najwa Shihabnya langsung. Kenapa Pak? Oh iya, oke, berarti nanti dikasih hadiah ya Tal ya. Oke, nanti aku kontek-kontekan dulu sama Najwa Shihabnya. Oke, dan Najwa Shihab itu adalah putri dari seorang cendekiawan Muslim yang sangat terkenal, yaitu Profesor Quraish Shihab. Udah ayahnya terkenal, anaknya terkenal, itu pasti seluruh keluarganya tuh bakal terkenal terus ya guys ya. Terus Najwa Shihab itu mulai bekerja di Metro TV pada tahun 2000 dan mulai terkenal dari acara Mata Najwa yang mulai tayang pada tahun 2009. Pasti di sini semua teman-teman itu tahu lah ya Mata Najwa itu apa, karena tuh terkenal banget ya kan. Dan Mata Najwa itu adalah sebuah talk show gitu yang membahas tentang isu-isu politik yang masih panas-panasnya ya kan. Apalagi presenternya tuh Najwa Shihab ya kan, mendatangkan sebuah pemerintah atau pejabat-pejabat gitu kan, terus diwawancarai dengan kalimat yang tajam banget, kayak sadis banget gitu kan. Pasti itu langsung keringet dingin ya kan pejabatnya. Dan Najwa Shihab itu udah bener-bener banyak banget menerima penghargaan atas kontribusinya di dunia jurnalistik. Dan aku ini kelewatan banget ya, jadi Najwa Shihab itu kuliahnya di UI guys, Universitas Indonesia. Siapa sih yang nggak mau kuliah di UI ya kan? Dan Najwa Shihab itu masuk di Fakultas Hukum. Tetapi walaupun di Fakultas Hukum, Najwa Shihab itu lebih tertarik di dunia jurnalistik begitu. Jadi fokusnya ke jurnalis seperti itu. Dan untuk kehidupan pribadinya, waktu aku baca-baca itu Najwa Shihab sudah menikah ya guys dengan siapa? Pokoknya ada Asegafnya. Ya, Ibrahim Syarif Assegaf begitu, dan juga sudah memiliki putra seperti itu. Oke, sudah tidak penasaran kan, karena kan tadi di depan sudah dijelaskan juga oleh 3 orang sama aku tentang Najwa Shihab gitu. Jadi sudah bisa dibuktikan seberapa kerennya Najwa Shihab sampai ada 3 orang yang membahas biografinya beliau. Tepuk tangan dulu nggak sih untuk Najwa Shihab? Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke. Jadi kamu semalam mempelajari biografinya Najwa Shihab ya? Iya Pak, Iya. tapi nggak sempet banyak. Soalnya saya tuh semalam tuh agak sibuk gitu. Sibuk apa tuh? Enggak dong Pak. Iya. Kamu pernah melihat talk show-nya Najwa Shihab? Pernah Mata Pak. Najwa? Iya pernah, tapi dulu waktu masih sukanya nonton TV. Sekarang udah jarang gitu. Oke, kamu pengen wawancara sama Najwa Shihab? Pengen Pak, karena kan saya tuh tertariknya tuh karena kalau mau wawancarai katanya Talita kan kayak judes, sadis banget gitu. Kalimatnya tuh bener-bener tajam banget gitu Pak. Jadi kayak saya tertarik gitu untuk mau wawancarai. Iya, jadi beliau ini selain tajam itu karena tahu angle pertanyaannya. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu biasa, tetapi karena pemilihan diksinya, pemilihan katanya, angle-nya, ngomongnya itu, jadi dia itu membedakan. Dia itu jadi berbeda dengan presenter yang lainnya. Betul. Yang mirip-mirip ini ya, yang menurut Pak Nur yang terkenal lagi itu Aiman Wicaksono. Itu juga sangat mendalam kalau bertanya kepada narasumbernya itu. Oke. Itu. Siap. Oke, terima kasih. Ya, Zai. Pak. Ya. Tunjuk satu Zai. Javia. Ini mau bahas siapa ini? Saya ikutan FOMO ya Pak, jadi mau bahas Najwa Shihab Pak.
Udah 4 orang sama saya, Mbak Najwa Shihab ini udah syukuran gak sih habis ini kita? Mulai ya Pak ya? Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Chavia, presenter Mugaru yang paling imut. Nah, oke, kalau misalnya kalian dengar kata-kata presenter ya, apalagi presenter TV, apa atau siapa orang yang terselibat, apa ya, kok terselibat sih? Terlintas di pikiran kalian. Ya, Talita, habis itu ada Karina, ada Zaira, ada Amoy, dan ada Abel, dan ada lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia nih ya, salah satu presenter TV yang paling terkenal atau yang paling diminati, yang acaranya paling diminati sama rakyat-rakyat Indonesia, itu salah satunya adalah Mbak Najwa Shihab atau biasa dipanggil sama Mbak Nana. Nah, kali ini pada pagi hari yang kalau kata teman-temanku sebelumnya itu yang paling spesial karena hari ini kita akan membahas biografi tentang Mbak Nana. Oke, jadi kita langsung mulai aja pembahasan tentang biografi Mbak Nana ini. Oke, pertama Mbak Nana itu lahir di tanggal 16 September 1977 di Makassar, atau nama dulunya itu apa ya? Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Nah, Mbak Nana ini itu kan besar di Makassar. Jadi waktu SD, waktu menempuh pendidikan dasarnya itu di SD Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah. Namun waktu menempuh pendidikan menengah pertamanya beliau pergi ke Jakarta Selatan dan menempuh pendidikan di SMP Al-Ikhlas. Nah, kemudian waktu SMA beliau terpilih menjadi perwakilan ya untuk program American Food Service, yang dimana kalau di Indonesia itu diadakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Nah, jadi Mbak Nana itu di Amerika ini selama 1 tahun untuk belajar budayanya. Sepertinya ya seperti itu ya, karena kalau dilihat yayasan yang menaunginya adalah Yayasan Antar Budaya. Jadi pastinya nanti ini kayak apa ya, selang program studi yang selang-seling sama itu namanya apa? Ya, pertukaran pelajar seperti itu. Ya, student exchange. Nah, kemudian waktu menempuh pendidikan perguruan tinggi, beliau ini menempuh di Universitas Indonesia dengan menempuh Fakultas Hukum. Bayangin ya teman-teman, udah UI habis itu hukum. Itu tuh udah belibet banget, apalagi masuk UI terus masuk hukum yang dimana materinya itu udah pasti berat-berat ya. Mbak Nana ini sangat kuat sekali, apalagi nanti waktu mengambil S2-nya beliau di Melbourne Law University begitu. Nah, sekarang kita akan beralih ke karirnya Mbak Nana. Nah, karirnya Mbak Nana ini dimulai saat beliau magang menjadi wartawan di RCTI. Nah, namun tidak selang lama beliau berganti saluran TV menjadi Metro TV, karena menurut Mbak Nana, Metro TV itu lebih dapat menjunjung minatnya di bidang jurnalis. Nah, itu terbukti teman-teman, karena setelah beberapa saat beliau diangkat menjadi anchor, di mana beliau membintangi acara seperti Metro Hari Ini, kemudian Suara Anda, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pada tahun 2009 beliau berhasil mendirikan program bernama Mata Najwa yang pastinya sudah kita kenal tentunya. Karena di Mata Najwa ini beliau itu mengundang banyak bintang tamu yang spesial-spesial. Contohnya seperti mantan presiden ketiga kita yaitu B.J. Habibie, kemudian mantan presiden keempat Bu Megawati, ada juga mantan wakil presiden dan mantan wali kota gubernur atau wali kota ya kalau Jakarta itu Pak? Mantan gubernur Jakarta, atau sekarang mantan presiden ke-7 Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, namun setelah 17 Oktober itu Mata Najwa mengundurkan diri atau ditutup lah, kayak vakum gitu istilahnya, di tanggal 10 Oktober 2017. Namun kemudian pada tahun 2018 Januarinya Mata Najwa itu kembali dibuka dengan saluran TV yang berbeda, yaitu di Trans 7. Nah, kalau ngomongin tentang Mbak Najwa ya, atau Mbak Nana, profesionalismenya itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Bahkan pernah diakui di acara Asian Television Award, di mana acara ini tuh bukan kayak voting-voting. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar penghargaan Panasonic Global Award, itu dia
menggunakan sistem voting atau SMS begitu. Namun kalau misalnya di Asian Television Award itu menggunakan di juri langsung oleh juri-juri yang merupakan presenter di Asia yang udah senior-senior, pokoknya udah mantep-mantep banget. Nah di sini di Asian Television Award Mbak Nana ini masuk di 5 besar kompetisinya. Jadi itu tuh udah luar biasa ya. Apalagi lawannya tuh bukan se-Indonesia atau se-ASEAN, tapi se-Asia teman-teman. Bayangin se-Asia yang itu udah ada di Cina, Korea, Jepang, dan pokoknya itu luar biasa banget sampai bisa masuk ke 5 besar. Nah selain itu Mbak Najwa itu juga pernah menjadi the most influential Asian yang diliput oleh LA Magazine, bahkan ada juga Forbes. Kalian tahu lah ya, LA Magazine dan Forbes itu adalah majalah-majalah terkenal yang bahkan sampai ke dunia barat atau seluruh dunia begitu. Jadi udah pasti Mbak Nana itu keren-keren dan bahkan diliput oleh banyak majalah yang sangat ternama. Jadi mungkin itu aja ya yang aku bisa sampaikan tentang biografinya Mbak Nana, karena kalau misalnya dilanjutin gapingnya bisa sampai 6 jam. Jadi kalau gitu aku Chavia, presenter Mugaru yang paling imut, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke. Oke, kamu mempelajari biografinya Najwa Shihab ini berapa jam ini, Jaf? Saya mempelajarinya cuman sebentar sih Pak, karena kalau metode yang paling saya bisa itu membacanya dulu, habis itu menaruhnya atau menuliskannya di sebuah tempat. Jadi nanti menghafalnya tuh bisa lebih mudah gitu Pak. Jadi paling waktu menghafalnya cuma 30 menitan gitu udah hafal Pak. Oh, berarti kamu membaca dulu terus kamu tulis? Iya. Kamu menulis berarti? Bukan menulis, saya cuma menulis poin-poin pentingnya, terus nanti saya kembangkan begitu Pak. Oke. Seberapa sering kamu nonton acaranya Mata Najwa? Saya itu sering nontonnya waktu di masa pandemi Pak. Jadi masa pandemi itu kan nggak kemana-mana, akhirnya saya memanfaatkan waktu dengan menonton TV begitu Pak. Oke. Pengen ketemu? Pengen banget Pak. Insya Allah ini kalau video kita ini tayang ya, Insya Allah akan direspon sama Mbak Nana ya. Amin. Dan Pak Nur sendiri juga penasaran ya, pengen ditanya-tanya Pak Nur ini. Pengen ditanya-tanya ijazah. Ijazahnya Pak Nur ini asli apa palsu? Gitu. Lagi batuk terus sih. Oke, terima kasih, Jaf. Tunjuk satu, Jaf. Ini Karina. Kar, mau bahas siapa ini, Kar? Najwa Shihab. Wow, Najwa Shihab. Aku malu ya. Assalamualaikum guys. Udah belum Pak? Sudah lah kan. Ini ganti-ganti dulu nanti. Oh alah, oke. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum guys. Hai, jumpa lagi sama aku Karina, presenter Mugaru. Oke. Jadi di konten kali ini aku tuh bakalan membahas salah satu public figure terkenal yang pasti satu Indonesia udah tahu, dan dia tuh udah terkenal banget. Wanita yang sangat cantik, mandiri, pintar, cerdas. Wah, maksudnya gak ada sisi kurangnya gitu ya. Udah cantik, pinter, dan keren banget ya. Terus ini udah ketebak belum sih? Udah ketebak belum sih? Udah ya, udah ketebak banget ya. Ini tuh nggak jauh beda sama kakak-kakak yang tadi. Aku juga bakalan bahas Najwa Shihab. Jadi aku bakalan bahas sedikit biografi tentang Najwa Shihab. Sebenarnya aku nggak terlalu riset banyak karena tadi malam aku sibuk mengerjakan tugas ya teman-teman. Oke, jadi Najwa Shihab ini seorang presenter TV, jurnalis, terus apa sih namanya? Terus dia tuh juga yang suka ngeliput-ngeliput gitu loh, wartawan. Nah, Najwa Shihab ini memulai karirnya itu pertama di RCTI, terus dia itu pindah ke Metro TV pada tahun 2001 ya. Pindah ke Metro TV pada tahun 2001, terus
dari Metro TV itu dia tuh pengen mengembangkan acara talk show sendiri gitu, biar biar namanya tuh mulai naik waktu dia itu memulai karir di Mata Najwa, waktu dia mendirikan acara talk show Mata Najwa gitu. Jadi dia mendirikan Mata Najwa itu sebenarnya pada tahun 2009, tapi 2017 tuh mandek, terus lanjut lagi tuh pada tahun 2018 guys, dan sampai sekarang itu ya. Nah, Najwa Shihab ini juga dia tuh kuliah itu di 2 universitas. Pertama itu ada di Universitas Indonesia atau UI, dia tuh kuliah di jurusan hukum. Yang kedua dia itu kuliah di Melbourne Law School, ya. Melbourne Law School. Dia juga ngambil jurusan hukum media guys, tapi dia tuh tertariknya tuh di dunia kayak presenter, terus wartawan, jurnalis gitu-gitu. Bahkan dia sekarang di Indonesia udah jadi jurnalis senior juga. Dia tuh udah pro banget gitu dan udah terkenal banget guys. Nah, untuk kehidupan pribadinya dia itu apa sih namanya, lahir di Makassar atau nama dulunya tuh Ujung Pandang ya, pada tahun 1977, 16 September ya, pada tanggal 16 dan bulan September guys. Nah, dia ini juga prestasinya nggak kaleng-kaleng. Sebenarnya ada banyak banget prestasinya Mata Najwa, tapi yang aku sebutin tuh cuma 2. Yang pertama tuh dia tuh pernah jadi Duta Baca Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Terus dia tuh juga pernah dapat penghargaan jurnalis terbaik Metro TV pada tahun 2006. Nah, nama Najwa Shihab mulai naik ini gara-gara dia tuh pernah meliput tsunami Aceh pada tahun 2006. Nah, lalu dia mendirikan Mata Najwa, jadi dia tuh makin naik namanya. Dan keluarganya dia juga udah orang-orang penting kan. Nah, jadi dia tuh memanfaatkan privilege banget guys. Jadi dia tuh kan keluarganya dia tuh udah, maksudnya udah pejabat-pejabat lumayan, pejabat-pejabat tinggi dan orang-orang pinter ya. Terus dianya juga pinter dan namanya dia tuh juga naik sendiri gitu. Dia tuh sangat-sangat memanfaatkan privilege keluarganya tuh dengan sangat baik guys gitu. Terus apa ya namanya, dia tuh udah nikah juga tapi kayaknya belum punya anak ya. Udah punya anak juga. Terus dia tuh sekarang tuh umurnya tuh udah 40-an ya kalau nggak salah, 41 mungkin ya. Dan dia tuh masih aktif banget di jurnalisnya di Mata Najwa gitu-gitu. Dan dia tuh di acara talk show Mata Najwa itu sering mendatangkan kayak pejabat-pejabat gitu. Jadi dia tuh kadang kan kalau misalkan orang-orang lain tuh menyindirnya tuh lewat konten-konten atau apa gitu kan. Tapi kalau Najwa Shihab ini langsung datengin orangnya dan dia tuh melontarkan pertanyaan atau sindiran yang pedas gitu kepada orang politik itu gitu guys. Dan Najwa Shihab ini sangat menginspirasi banyak orang sekali, apalagi wanita-wanita di luar sana, karena Najwa Shihab ini jadi independent woman yang sangat keren banget, pinter, mandiri juga, terus banyak banget duitnya dan dia menghasilkan sendiri gitu ya. Dan gak hanya cantik juga, dia itu udah banyak duit, cantik, pinter, kayak kurang apa lagi gitu. Jadi sangat ya kaya juga pastinya. Jadi dia tuh sangat menginspirasi dan memotivasi biar kita semua tuh wanita-wanita bisa jadi kayak Najwa Shihab, ataupun kalau bisa bismillah lebih gitu. Oke, kayaknya segitu aja ya guys. Penjelasan dari aku tentang jurnalis senior atau presenter TV terkenal ini, Najwa Shihab. Akhirnya aku Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke Kar. Oke Pak. Kalau kamu pernah ngeliat statusnya Pak Nur? Pernah? Pernah Pak. Tentang apa? Tentang biasanya politik gitu sih Pak. Tentang politik ya? Iya. Tentang apa Tar? Tentang Jokowi. Apa? Ya itu yang ijazah itu Pak. Ijazahnya ya. Iya. Nah ini kalau misalnya kamu ini jadi Najwa Shihab ya, terus bintang tamunya Pak Nur, karena Pak Nur ini kan sering ngupload. Kamu mau tanya apa ke Pak Nur? Kenapa Bapak bisa mencari tentang Jokowi sedetail itu? Iya, karena ini karena sudah sudah diuji secara ilmiah gitu kan ya. Ijazah yang beredar di media massa itu
di media sosial itu ternyata nggak asli kan begitu. Itu makanya Pak Nur menjadi penasaran gitu loh. Makanya Pak Nur itu ngulik sampai sedalam-dalamnya juga informasi-informasi. Dan yang menyatakan itu ahli ya, pakar ya ya. Oh alah, iya. Kamu pengen jadi seperti Najwa Shihab? Pengen banget sih Pak, karena Najwa Shihab adalah wanita yang sangat menginspirasi dan memotivasi banget Pak. Jadi pengen banget sih jadi kayak dia gitu Pak. Oke, siapa yang akan kamu wawancarai kira-kira? Yang pengen aku wawancarai itu siapa ya? Itu Pak yang punya menteri sih Pak, menteri. Menteri? Menteri. Oke, menteri yang korupsi itu loh Kar? Betul, nanti aku bakal kasih sindiran pedas. Iya, terus gini, kan menteri yang korupsi ini kan sekarang di penjara ya? Iya, begitu betul. dia keluar kamu wawancarai, kenapa Bapak ini korupsi? Bahkan aku pernah lihat dulu itu di YouTube-nya Najwa Shihab atau apa ya, itu koruptor itu tempat tidurnya di penjara itu kayak ada tempat tidur, TV gitu-gitu loh Pak. Masih kayak kamar pada umumnya. Iya, bahkan keluar juga loh Kar. Wow, keren sih. Keluar juga, bisa keluar. Privilege itu nyata. Yang penting dia bayar. Iya. Gitu. Jadi kalau punya privilege digunakan sebaik-baiknya guys. Jangan dibuat jadi kayak koruptor gitu. Oke. Oke. Kar, 71 Kar. Mbak Sam. Lift, krono lift. Tunjuk sama ya. Mau ke Bapak, aku beli dulu Pak. Boleh? Kok sih ben ini sih. Berapa kosong kan? Bapak Kiril. Kumpul di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Salma, presenter Mugaru. Jadi hari ini aku akan menceritakan biografi singkat tentang Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah jurnalis sekaligus presenter Indonesia yang terkenal karena program Metro TV. Najwa Shihab lahir pada tanggal 16 September 1977 di Makassar. Najwa Shihab merupakan lulusan dari dua universitas, salah satunya adalah Universitas Indonesia. Najwa Shihab memulai karirnya pada tahun 1999 di SCTI, lalu berpindah ke Metro TV pada tahun 2000. Najwa Shihab terkenal karena kepawaiannya dalam menyampaikan informasi, berpandangan lugas dan berwibawa, serta dapat menggali isu-isu yang penting maupun isu-isu kontroversial. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Titik. Langsung ya ini ya. Assalamualaikum, hai guys, jumpa lagi sama aku Amoy, presenter Mugaru. Oke, kali ini aku bakal bahas biografinya salah satu presenter olahraga nih. Kalian pasti bakal tahu ya siapa, coba tebak. Lucy. Iya, betul banget. Jadi aku bakal bahas biografinya Lucy Wiryono. Nah, jadi guys, Lucy Wiryono adalah presenter olahraga yang dikenal banyak orang, apalagi jadi favorit semua orang. Nah, terutama itu bagi penggemar ini ya, terutama bagi penggemar MotoGP atau enggak itu balapan. Nah, gitu. Nah, terus Lucy lahir pada 6 Januari 1978. Nah, Lucy dikenal dengan cara pembicaraannya yang santai, bersemangat dan elegan. Nah, dia mulai dikenal saat membawakan acara balap di televisi. Nah, jadi sejak itulah dia mulai jadi ikon cewek keren yang paham banget atau ngerti banget soal motor gitu. Nah, selain presenter, Lucy ini juga pernah loh jadi manajer tim balap, keren kan? Nah, jadi makanya jangan meremehkan Lucy. Nah, biar apa ya? Salah. Apa ya? Jadi jangan meremehkan Lucy ya, yang katanya cuma bisa ngomongin MotoGP doang. Padahal mah dia juga bisa teknisnya gitu. Ya, terus apa lagi ya? Nah, terus dia lulusan dari Universitas Katolik Atmajaya
apa ya? Lupa aku. Jurusan marketing. Nah, dia juga sudah menikah dengan Afid Dwi Purwanto dan juga sudah memiliki anak gitu. Oke, akhirnya aku Amar Presenter Mugaru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aku kurang kenal, Pak. Enggak boleh. Ini kosong ini mana? Kosong ini, jangan sampai kosong ini. Oh ya, Mai, kamu sudah pernah melihat videonya? Baru pertama kali, Pak, pernah lewat FYP. Itu pun aku belum tahu, iya. Oh iya, nanti kamu lihat ya. Iya. Kamu lihat bagaimana caranya dia membawakan apa namanya itu MotoGP itu ya? Iya. Untuk ini. Oke. Ganti siapa lagi? Lu perasaan ini mah Salma dulu kok sebentar nih mah. Kok sedih lu? Ya, Nuha. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jumpa lagi sama aku Nuha Presenter Mugaru. Kali ini aku mau cerita tentang sosok yang kalau ngomong bikin politisi keringetan, tapi senyumannya manis dan orangnya cantik. Siapa lagi kalau bukan Najwa Shihab. Najwa Shihab atau yang biasa dikenal Mbak Nana lahir di Makassar pada tanggal 16 September 1977. Anak dari Quraisy Shihab, seorang ulama dan mantan menteri agama. Dari kecil kayaknya dia tuh udah takdir banget kalau dia tuh bakalan kritis, karena katanya pas kecil tuh dia suka banget nanya ini itu sampai orang-orang rumahnya tuh pada bingung, ini anak mau jadi jurnalis atau detektif sih. Nah, lulus kuliah hukum di Universitas Indonesia, dia melanjutkan untuk memutuskan untuk melanjutnya karirnya di dunia jurnalistik. Karirnya mulai melejit saat menjadi ancor di Metro TV. Siapa yang enggak? Iya, anchor di Metro TV. Siapa yang nggak kenal acara Mata Najwa coba? Kalau udah mulai, orang-orang tuh langsung duduk rapi depan TV. Karena apa? Karena takut kena tatapan tajamnya Mbak Nana. Acara ini legendaris banget, Rek. Kenapa? Karena politisi, pejabat, bahkan artis kalau udah duduk di kursi Mata Najwa itu bakalan harus siap-siap diserang pertanyaan maut. Karena apa? Karena kata-katanya Mbak Najwa itu bener-bener tajam banget, cepet, terus abis gitu kayak bikin orang panik gitu, kayak mesin fotokopi. Bayangin, aku aja yang dengerin pertanyaannya tuh rasanya kayak, waduh, aku kalau di situ tuh nggak bakalan bisa jawab gitu. Nah, di balik semua itu, Mbak Najwa itu mempunyai juga aktif dalam edukasi literasi dan kebebasan pers. Dia itu mendirikan Narasi TV, terus abis gitu membuat media digital yang keren. Jadi orang-orang tuh bisa nanyain hal-hal penting di dalam situ. Dan segitu dulu dari aku. Jadi Mbak Najwa itu bukan hanya presenter, Rek, tapi dia itu inspirasi. Dia tegas, cerdas, pokoknya keren banget deh. Dan akhirnya aku Nuha mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah pernah melihat Mata Najwa? Udah, Pak, tapi nggak sering gitu loh, Pak. Nggak sering? Iya, nggak sering. Gimana menurutmu gimana? Pokoknya keren banget gitu loh, Pak. Kursi dia itu katanya pas di Mata Najwa itu dia nggak pakai teks kertas buat pertanyaannya. Jadi dia kayak udah hafal apa yang mau dia omongin gitu. Oh, udah ngerti banget materinya, dalam banget gitu ngertinya. Oke. Jadi ini ya, anak-anak presenter ini seharusnya dia tuh referensinya banyak ya. Karena udah terlanjur masuk ke presenter ya, Nuha ya. Jadi semua presenter itu dilihat. Jadi Pak Nur ini setiap hari ini minimal dua presenter yang Pak Nur lihat di YouTube. Pak Nur mewajibkan gitu ya, mengharuskan dirinya Pak Nur sendiri untuk melihat itu. Karena apa? Referensinya biar banyak, biar tahu gitu loh ya. Karena kita sudah masuk di ekskul presenter seperti itu. Dan sarannya Pak Nur itu nanti kamu cari satu presenter yang kamu kagumi dan kamu amati dan kamu tiru. Tapi ini narasinya siapa namanya Nuha ini bagus gitu loh, beda. Itu menghafal atau kamu bikin sendiri atau gimana? Aku nggak bikin sendiri, Pak, menghafal. Soalnya semalam itu sebenarnya tenggorokan lagi sakit terus pilek gitu, jadi nggak bikin sendiri. Menghafal itu ya? Iya, menghafal. Oh iya, bagus loh ya. Narasinya loh bagus, beda gitu.
Oke, terima kasih Nuha ya. Yuk, tunjuk satu. Hai Muga Lovers, jumpa lagi sama aku Livia, presenter Mugaru. Jadi guys, hari ini aku akan membahas tentang presenter TV terkenal di Indonesia yang pastinya cantik, keren, pinter, pokoknya paket lengkap. Nah, pasti kalian udah tahu kan siapa? Ya bener banget, yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah seorang jurnalis dan presenter TV yang terkenal di Indonesia dikarenakan keberaniannya dalam menyampaikan isu-isu penting dan kritis terhadap pemerintah Indonesia. Najwa Shihab juga lahir pada tahun 16 September 1977 di Semarang, Sulawesi Selatan. Najwa Shihab adalah seorang putri Semarang. Oh ya, Semarang. Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1977. Ya. Terus Najwa Shihab juga seorang putri dari mantan Menteri Agama Indonesia yaitu Quraish Shihab. Najwa Shihab menempuh pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sempat mengikuti pertukaran pelajar AFS di Amerika Serikat. Kemudian karir jurnalistiknya dimulai pada saat menjadi wartawan magang di RCTI, kemudian bergabung di Metro TV pada tahun 2000. Najwa Shihab juga menerima banyak penghargaan nasional dan juga internasional di Asosiasi Jurnalis Indonesia pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2023 ia masuk dalam daftar Asia's Most Influential versi majalah Tatler. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lip. Kamu sudah pernah melihat? Sudah, Pak. Gimana menurutmu? Bagus sih, Pak. Kayak keren gitu loh, Pak. Bisa nyampein secara berani dan terang-terangan di depan orangnya langsung gitu, Pak. Oh, iya. Dan jarang yang seperti itu ya. Iya, jarang. Jadi gini Lek, orang itu sebenarnya kalau masalah keilmuan itu kan rata-rata segini-gini ilmu nih. Cuma yang membedakan satu orang dengan orang lain itu adalah keberaniannya. Nah, keberaniannya ini memang udah beda-beda. Pokoknya kendel, insya Allah dia akan beda seperti itu. Oke Liv, terima kasih Liv. Tunjuk satu Liv. Jangan lupa yang Sulawesi Selatan tadi Makassar ya, bukan Semarang ya. Kalau Semarang Jawa Tengah ya. Ya kamu sana Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Mikai, presenter Mugaru. Hari ini aku mau membahas tentang biografi Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah seorang wartawan dan juga seorang presenter yang terkenal. Dia lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1977 di bulan September. Ayah Najwa Shihab bernama Quraish Shihab yang adalah seorang ulama terkenal dan sekaligus keponakan dari Alwi Shihab yang adalah seorang mantan menteri luar negeri. Najwa Shihab dikenal karena kecerdasannya, keberaniannya dan juga gaya wawancaranya yang kritis. Najwa Shihab juga dikenal karena program talk show yang bernama Mata Najwa yang sangat populer di kalangan masyarakat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya ini ya.
Oh iya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mulgaro lovers, jumpa lagi sama aku Via, presenter Mugaru. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang biografi seorang presenter TV terkenal di Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab ini terkenal sebagai presenter TV, penulis, dan juga jurnalistik. Nah, ini Najwa Shihab lahir pada tanggal 16 September 1977 di Makassar. Nah, Najwa Shihab ini terkenal karena sifatnya yang terkenal karena kecerdasannya dan juga keprofesionalnya dalam presenter TV. Najwa Shihab ini juga memandu beberapa acara seperti Mata Najwa dan juga Indonesia Lawyers Club. Najwa Shihab ini juga memiliki beberapa prestasi yang juga pernah memasuki 5 top presenter dalam Asia. Nah, ini menurut kalian seru apa itu? Menurut kalian hebat banget gak sih Najwa Shihab ini udah sampai masuk top 5 presenter di Asia? Ya, mungkin sedikit saja dari aku. Sekian dari aku Via. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Melinda, presenter Mugaru. Oke, di sini aku akan ngebahas biografinya Lucky Wiryono nih. Nah, Lucky Wiryono dikenal sebagai seorang pembawa acara dan juga itu penyiaran radio di Indonesia. Beliau dikenal sebagai pembawa acara MotoGP di Trans 7 pada tahun 2008 hingga 2022. Beliau juga lahir pada tanggal 6 Januari 1978. Kalau nggak salah itu usianya 47 tahun dan juga sudah punya suami yang namanya itu Afif Dwi Purwanto dan juga punya 2 anak putri. Yang pertama itu ada Danya Putri Purwanto dan yang kedua ada Dahayu Putri Purwanto. Oke, segitu dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, ini ya. Jadi nanti untuk kedepannya, untuk minggu depannya itu nanti akan kita tingkatkan materinya ya. Kalau sekarang ini kan membahas, ini kan munggah diri kan ya. Ini kan agak berat, ini tadi kan agak berat. Nanti untuk kedepannya, Pak Lut pengen kalian menjadi komentator apa ya? Sepak bola, komentator apalah ya, komentator apalah. Nanti Pak Lut carikan video-videonya dan kamu secara refleks itu untuk ini. Kalau sepak bola itu masih enak. Karena apa? Karena lapangannya luas, jalannya bola itu santai. Tapi kalau komentator futsal itu lebih kompleks lagi kesulitannya. Karena apa? Bola itu pindahnya itu cepat. Mari Rene Rono, terus kepiye terusan? Kan begitu. Itu memerlukan keterampilan public speaking yang bagus, gitu kan. Terus nanti kedepannya lagi ya. Biar kalian siap-siap. Nanti ada debat, ya, debat. Mungkin minggu depan ini debat. Debat itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju, kan begitu kan? Nanti ada 2 kubu. Nanti Pak Nur bagi kelompoknya, kalian harus debat. Apa temanya? Temanya yang lebih berat lagi, gitu. Ijazahnya, gitu. Asli atau palsu? Yang mengatakan asli nanti debat sama yang mengatakan palsu. Coba kamu lihat di sosmed ya. Jadi nanti pendapatmu itu bukan pendapat yang seakan-akan kamu itu meneliti beneran, itu enggak. Tapi dari berbagai sumber itu kamu menyimpulkan, oh ya saya ini yakin kalau ijazah ini palsu misalnya. Enggak apa-apa ya. Supaya kalian ini semakin cepat adaptasinya, semakin bagus improvisasinya.
Karena apa? Seorang presenter itu kalau udah di lapangan itu nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Misalnya gini, misalnya kemarin Abel, Pak Nur tuh memerintahkan ke Abel ya, memberi kode ke Abel, Bel kamu ngomong ini, tek, dia udah deret. Seperti itu di lapangan itu. Nah kalau misalnya seorang presenter itu tidak cepat seperti itu udah momennya udah lewat gitu loh. Jadi pameran itu kan ada jamnya, ya ada jamnya. Nah ketika kamu itu mikirnya lama, menyusun kata-katanya lama, momennya udah lewat, udah kadung buyar gitu loh. Misalnya ada kecelakaan itu kan cepat sekali gitu kan. Ketika kamu harus menyiarkan secara langsung dari tempat kejadian itu momennya berlangsung begitu cepat. Nggak sempat orang itu nulis itu, nggak sempat, langsung ngomong seperti itu. Kebakaran, pembunuhan dan lain sebagainya. Nggak bisa, saya jadi obong saya misalnya, jangan dibakar dulu, saya belum siap ini nulis saya. Terus 3, 2, 1 bakar, nggak ada seperti itu. Kejadiannya itu berlangsung begitu cepat. Nah ketika kalian di lapangan itu kalian nggak akan tahu, gitu, nggak akan tahu apa yang akan terjadi seperti itu. Jadi nanti kedepannya akan Pak Nur tingkatkan lagi.